Hai, selamat datang lagi di video Learning Journal episode ke-7. Dan di video Learning Journal kali ini aku akan ngebahas tentang presentasi kelompok 5, yang dimana kelompok 5 ini menjelaskan tentang mengenal perbedaan contoh artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news. Nah, makalah kelompok 5 ini udah dikirim di grup dan PPT-nya juga udah dipresentasikan waktu hari Selasa kemarin ya. Dan di sini kelompok 5 ini menjelaskan apa itu pengertian artikel. Yang pertama, artikel merupakan tulisan yang berisi pandangan individu yang membahas secara mendalam suatu isu tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial. Dan tujuan dari artikel tersendiri adalah memberikan informasi, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur para pembaca. Nah, selanjutnya apa sih karakteristik artikel itu? Karakteristik artikel ini ada 5 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada karangan non-fiksi. Yang kedua ada karangan yang tidak tentu panjangnya seberapa. Terus ada karangan yang bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Selanjutnya ada sarana penyampaian, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, karakteristik artikel adalah wujud karangan berupa berita. Nah, artikel ini nggak cuma artikel, ya udah artikel aja gitu. Ternyata artikel ini ada 4 jenis, terbagi jadi 4 jenis. Yang pertama ada artikel narasi, artikel deskripsi, dan yang ketiga selanjutnya ada argumen, dan yang terakhir ada artikel persuasi. Selanjutnya nih teman-teman, ada pengertian dari makalah. Kan kita sebagai mahasiswa tuh sering banget bikin makalah ya. Pasti setiap MK tuh disuruh bikin makalah atau paling enggaknya tuh bikin PPT. Nah, apa sih sebenarnya arti dari makalah itu? Makalah adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang menganalisis isu tertentu berdasarkan studi literatur atau penelitian lapangan. Penyusunannya bertujuan untuk memengaruhi kewajiban tertentu baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Dan di sini ciri-ciri khusus dari makalah itu ada informasi yang diterapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan analisis serta penafsiran harus bersifat objektif dan bukan subjektif. Selanjutnya, makalah harus menggunakan bahasa yang lugas, ringkas, sederhana, dan akurat. Dan tentunya juga makalah ini harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga pesannya cepat atau mudah dipahami ya. Cepat juga tersampaikannya. Nah, selanjutnya ada makalah harus disusun dengan sistematis dan komprehensif. Nah, sistematika dari makalah itu yang pertama ada bagian awal terdiri atas kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, dan yang kedua ada bagian isi yang terdiri dari tinjauan atau kajian teoritis, pembahasan, bagian penutup terdiri atas simpulan dan saran. Selanjutnya lagi ada pengertian opini. Apa sih opini itu? Opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa sehari-hari aja gitu, opini ini. Nah, opini ini bisa juga ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Hakikatnya, artikel opini merupakan bentuk tulisan yang berdasarkan dari pandangan yang dibuat oleh seseorang penulis berdasarkan pendapat atau gagasan pribadinya. Nah, macam-macam opini ini ada opini dari pemikiran, harapan, tanggapan, ide, gagasan, usul, saran, kritik. Nah, selanjutnya ada struktur karya tulis opini. Ini ada 5. Yang pertama ada menentukan ide, membuat judul opini, membuat paragraf pembuka, isi opini, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Nah, karena tadi di sebelumnya kita udah bahas tentang opini, kita udah bahas tentang artikel, dan kita udah bahas juga tentang apa itu makalah. Nah, sekarang kita geser ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa itu esai. Nah, apa sih esai itu ya? Kan sebenarnya kita juga udah pernah kayaknya disuruh bikin tugas esai. Nah, esai itu adalah tulisan prosa yang menggabungkan fakta-fakta dan opini yang bersifatnya subjektif. Nah, kalau esai ini bersifatnya subjektif atau yang tanggapan dari orang lain ya. Nah, kalau menurut KBBI-nya nih, kalau esai itu artinya adalah karangan prosa yang membahas tentang persoalan dari sudut pandang penulis secara sepintas. Jadi kayak ringkas aja gitu. Nah, dalam jurnalistik sendiri, esai adalah pendapat subjektif penulis tentang suatu persoalan. Nah,
karena tadi kita udah bahas tentang apa itu esai, selanjutnya kita bahas tentang struktur esai. Nah, esai ini strukturnya tuh ada 3 seperti biasa. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan pengenalan topik. Selanjutnya ada isi yang biasanya berada di tengah tentang penjabaran ide dan isi dari topik itu tersendiri. Dan yang terakhir ada penutup atau ringkasan ide utama dan pandangan dari penulisnya. Selanjutnya ada karakteristik esai. Karakteristik esai adalah yang pertama berbentuk prosa. Gaya tulisan khas tiap penulis. Jadi esai itu punya gaya tulisan yang berbeda-beda setiap penulisnya. Jadi tidak di pukul rata gitu. Nah, selanjutnya ada tidak membahas topik secara utuh karena hanya tadi esai itu adalah prosa atau tulisan yang sepintas saja. Nah, selanjutnya ada harus punya kesatuan antar bagian-bagiannya, dan yang terakhir singkat dan padat. Nah, jenis-jenis esai ini ada beberapa jenis esai. Nah, jenis esai pertama itu ada yang pertama deskriptif, tajuk, cukilan, pribadi, reflektif, dan yang terakhir adalah kritik. Nah, selanjutnya cara membuat esai. Nah, cara membuat esai ini ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan topik, menentukan tema atau tujuannya, membuat kerangka tulisan atau outline, dan yang terakhir adalah mengembangkan tulisan esai itu sendiri. Nah, selanjutnya nih kita geser ke pengertian feature. Feature adalah salah satu karya penulisan pendapat yang ringan dan subjektif mengenai objek tertentu dan umumnya tidak berkaitan dengan berita. Jadi, feature dan berita adalah suatu karya tulis yang berbeda ya. Nah, feature menjadi salah satu daya tarik media cetak, daring, dan TV. Nah, itu dia uniknya feature. Jadi kalau berita itu bersifat objektif, tapi kalau feature itu bersifatnya subjektif. Nah, karakteristik dari feature adalah yang pertama faktual, informatif, rekreatif, ringan, kreatif, subjektif, dan awet. Dan yang terakhir adalah human interest. Nah, terus tahapan penulisan feature ini ada banyak sekali. Yang pertama ada menemukan peristiwa dan jalan cerita, cek, recheck, dan triple check jalan ceritanya. Jadi harus dicek berkali-kali gitu jalan ceritanya, karena biar nyambung si tulisannya ini, biar nggak kemana-mana gitu, nggak ngalor ngidul. Terus memastikan sudut berita atau point of view-nya, sudut pandangnya dari si penulis ini. Terus menentukan lead atau intro. Dan yang terakhir adalah menulis berita atau feature, menulis feature-nya. Nah, terus ada jenis-jenis feature nih. Yang pertama ada feature berita, perjalanan, wisata, budaya, sejarah, profil, dan yang terakhir adalah feature tentang kuliner. Jadi feature itu lebih mungkin lebih kayak soft news ya. Jadi berita-berita yang tentang infotainment yang menghibur gitu berita-beritanya. Nah, terakhir kita ke pembahasan news atau pembahasan tentang berita. Nah, kita kan udah berkali-kali nih ya ngebahas apa sih itu berita gitu. Berita adalah suatu informasi yang disebarluaskan atau dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa. Dan sifat berita ini adalah objektif ya, bukan subjektif. Dan berita itu harus bisa divalidasi. Jadi berita itu harus faktual, aktual, menarik, dan yang pasti perbedaan berita dengan informasi atau berita tentang atau berita dengan tulisan-tulisan karya-karya tulisan yang lain itu adalah berita ini strukturnya ada 5W dan 1H-nya gitu. Nah, teknik penulisan news atau berita yang pertama ada judul atau headline, yang kedua ada baris tanggal atau deadline, yang ketiga ada lead atau teras berita. Jadi abis judul itu di bawahnya kata-kata pertamanya itu setelah tanggal, dan itu disebutnya lead atau biasanya disebut dengan teras berita. Terus ada tubuh berita atau body, yang terakhir ada kaki berita atau leg. Nah terus ada lagi nih, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan. Itu juga definisi lain dari berita. Nah, kalau kalian masih bingung gimana sih tataannya gitu, cara penulisan berita tuh tataannya tuh gimana sih, kayak rangkaiannya itu. Nah, aku bakalan ngasih contoh di sini atau di sini nanti. Jadi di PPT-nya nih lengkap banget guys, ada contohnya gitu, contohnya dimasukin nih.
Tapi nanti ini akan aku taruh di sekeliling ini, mungkin nggak tahu di mana. Nanti aku akan berusaha tempel. Nah, ya udah deh. Jadi segitu aja dulu learning journal di episode ke-7 ini ya. Siapa tahu video ini bisa membantu kalian dalam mencari informasi tentang seputar opini, feature, berita, makalah, atau artikel. Semoga video ini bisa membantu dan semoga video ini termasuk video yang informatif ya. Ya udah, segitu aja dulu dari aku. Terima kasih udah nonton ini. Sampai jumpa di video learning journal episode ke-8. Bye.